Suami baik, ayah hebat, tapi selingkuh. Ini penjelasan psikologis dan batin yang jarang dibahas. Bunda, saya ingin mengajak Bunda melihat satu realita rumah tangga dengan sudut pandang yang lebih jernih dan dewasa. Karena tidak semua perselingkuhan terjadi karena rumah tangga yang buruk. Tidak semua perselingkuhan terjadi karena istri yang kurang. Dan tidak semua pria yang berselingkuh adalah pria yang gagal sebagai ayah atau suami secara lahir. Ini kisah nyata dari klien saya. 12 tahun menikah, rumah tangganya terlihat sangat stabil. Suaminya hadir dalam pengasuhan anak, menghormati dan memuliakan istri. Bertanggung jawab, Bun. Solih secara lahir, romantis. Bahkan konsisten menampilkan citra keluarga yang harmonis di media sosial. Kalau dilihat dari luar, hampir tidak ada celah. Orang-orang menyebutnya suami idaman. Namun kenyataannya, suaminya sudah berselingkuh selama 3 tahun. Dan yang paling menghancurkan batin klien saya ini bukan hanya pengkhianatannya, melainkan kebingungan yang sangat dalam. Kalau dia sebaik itu, kenapa dia masih bisa selingkuh? Pertanyaannya, ini sangat manusiawi ya Bunda. Dan penting untuk dijawab dengan logika, bukan emosi. Penjelasan psikologis yang jarang dibahas. Secara psikologis, ada tipe pria yang sangat pandai menjalankan peran, namun tidak pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Dia tahu bagaimana menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang hadir, menjadi figur yang dihormati, pria yang dianggap berhasil. Namun di dalam dirinya, ada satu hal yang tidak pernah disentuh, yakni kesadaran emosi dan kebutuhan batinnya sendiri. Pria seperti ini sering tumbuh dengan pola menekan perasaan, mengabaikan kelelahan emosional, tidak terbiasa mengelola rasa kosong, mengukur nilai dari peran, bukan dari keutuhan batin. Akibatnya muncul kondisi yang disebut emotional emptiness atau kekosongan emosi. Dan kekosongan ini tidak selalu terasa sebagai penderitaan, justru sering tersamar oleh kesibukan, pencapaian, dan citra baik. Kenapa kekosongan ini bisa mengarah ke perselingkuhan? Karena ketika seseorang tidak mengenali kebutuhannya sendiri, dia akan mudah tertarik pada siapapun yang membuatnya merasa hidup. Bukan karena pelakor lebih baik dari istri, bukan karena istri gagal, tapi karena pelakor sering datang dengan rasa kagum, perhatian tanpa tuntutan, validasi ego, dan sensasi baru. Ini memberi stimulus emosi, bukan cinta sejati. Dan bagi pria yang batinnya kosong, stimulus ini terasa seperti solusi, padahal sebenarnya pelarian. Kenapa istri sering menyalahkan diri? Karena istri melihat fakta lahir. Aku sudah menjadi istri yang baik. Aku sudah mendukung, aku tidak mengekang. Dan itu benar. Masalahnya bukan di istri, masalahnya ada pada batin suami yang tidak pernah dijaga dan diisi dengan benar. Secara spiritual, batin manusia adalah ruang yang harus dijaga. Ketika batin kosong koneksi dengan pasangan melemah, kesadaran mudah kabur dan energi luar lebih mudah untuk masuk. Ini bukan hal mistis berlebihan, ini tentang ketahanan batin. Hubungan bisa terlihat harmonis, namun jika hubungan batin tidak terawat, ikatan akan menjadi rapuh. Bukan karena cinta hilang, tapi karena batin tidak tertaut dengan kuat. Dan ketika ada pihak lain masuk, batin yang lemah akan mudah terpengaruh. Kenapa nasihat dan logika tidak mempan? Karena saat batin sudah terikat keluar, logika menjadi defensif, kesadaran tertutup, dan suami cenderung membela sumber ikatan barunya. Itulah kenapa banyak istri yang berkata, dia jadi bukan dirinya, Bun. Dia tidak mendengarkan saya lagi. Dia malah menyalahkan saya. Ini bukan karena istri salah bicara, melainkan karena batin suami sedang tidak berada di tempat yang seharusnya. Apa yang sebenarnya perlu dipulihkan? Dalam kasus seperti ini, yang perlu dipulihkan bukan hanya hubungan lahir, komunikasi, aturan, dan komitmen, tetapi keutuhan batin suami. Karena selama batin masih kosong, kesetiaan hanyalah peran, kebaikan hanya kebiasaan, dan rumah tangga rawan terguncang kembali.
Kesetiaan sejati lahir dari kesadaran, bukan dari citra atau tekanan. Peran ikhtiar batin. Ikhtiar batin bukan bentuk ketergantungan, bukan juga manipulasi. Ikhtiar adalah upaya menjaga dan menata kembali arah batin, kekuatan emosi, dan keterikatan yang halal. Supaya suami kembali bukan hanya raganya, tetapi jiwanya. Dan supaya istri tidak terus hidup dalam kecurigaan dan luka yang tidak selesai. Bunda, jika Bunda berada di kondisi suami terlihat baik tapi berkhianat, rumah tangga nampak ideal tapi rapuh di dalam, dan Bunda lelah menyalahkan diri sendiri, ketahuilah, Bunda tidak gagal. Bunda hanya berhadapan dengan batin yang belum utuh. Dan untuk kondisi seperti ini, dibutuhkan ikhtiar yang tenang, rasional, dan terarah. Jika Bunda ingin memahami dan menata ulang ikhtiar batin rumah tangga secara dewasa, Bunda bisa hubungi nomor saya di bawah ini ya, untuk konsultasi. Baik Bunda, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bunda, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya Bunda, agar lebih banyak istri yang terbantu untuk ikhtiar dan tidak mudah putus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.